Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Zahra Herina dengan NPM C1C01-19072. Nah, pada kali ini saya masih membahas salah satu materi di akuntansi keuangan lanjutan 1 yang mana akan bahas terkait masalah investasi pada instrumen ekuitas. Nah, instrumen keuangan. Instrumen keuangan merupakan sebuah kontrak atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang akan memberikan konsekuensi berupa aliran kas masuk atau peningkatan aset atau juga menambah kewajiban. Nah, berikut 5 komponen dari instrumen keuangan. Yang pertama ada aset keuangan. Aset keuangan itu sendiri ditandai dengan adanya perjanjian dua belah pihak. Nah, yang mana aset keuangan ini seperti kas di bank, piutang, wesel, dan liabilitas. Terdapat juga investasi. Nah, investasi ini terbagi menjadi 2. Ada investasi pada sekuritas utang dan ada investasi pada sekuritas ekuitas. Untuk investasi pada sekuritas utang itu seperti contohnya investasi obligasi. Nah, investasi obligasi ini dapat dijual beli dan kita akan mendapat imbalan berupa pendapatan bunga. Nah, selanjutnya investasi pada sekuritas ekuitas itu contohnya seperti membeli saham pada perusahaan lain, itu akan mendapat imbalan berupa dividen. Selanjutnya itu liabilitas keuangan. Nah, liabilitas keuangan ini ditandai dengan adanya kita mempunyai kewajiban atau liabilitas keuangan sendiri adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang akan memberikan konsekuensi yang memiliki liabilitas akan ada aliran kas keluar. Nah, contoh dari liabilitas keuangan ini adalah wesel, obligasi, dan giro pada tabungan deposito itu bagi pihak bank itu sebagai liabilitas keuangan. Nah, selanjutnya ada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Dan yang keempat ada instrumen derivatif, dan yang kelima ada hedging atau lindung nilai. Selanjutnya yaitu ada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas ini adalah hak atas aset yang dimiliki setelah dikurangi liabilitas atau aset bersih. Nah, instrumen ekuitas ini terbagi menjadi 2, ada modal saham atau share capital, dan ada return earning atau saldo laba. Nah, modal saham atau share capital ini ada 3 bagian, yaitu ada ordinary, preferred, premium atau agio saham. Selanjutnya ada akuntansi pada investasi saham. Perlakuan untuk pencatatan investasinya itu tergantung pada presentasi kepemilikan investor pada perusahaan investi. Maka kepemilikan investor dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu untuk kepemilikan saham lebih besar dari 0% sampai dengan 20%, maka itu dikatakan investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, untuk kepemilikan saham lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% atau sampai 50%, maka dikatakan investor tersebut menginvestasikan pada entitas asosiasi dan investor memiliki pengaruh yang signifikan. Yang ketiga yaitu ada untuk kepemilikan lebih dari 50%, maka dikenal dengan adanya perusahaan induk dan perusahaan anak PSAK yang digunakan yaitu PSAK 22 dan PSAK 65. Selanjutnya yaitu ada metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas. Nah, yang pertama yaitu ada aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua ada aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga yaitu ada aset keuangan dimiliki untuk dijual. Dan yang terakhir itu ada aset keuangan berupa pinjaman dan piutang. Selanjutnya, metode akuntansi atas investasi pada instrumen ekuitas terdiri dari metode biaya, metode nilai wajar, dan metode ekuitas. Nah, berikut pencatatan dari beberapa transaksi tersebut. Nah, ketika pencatatan perolehan investasi, yang pertama itu metode biaya dan metode nilai wajar.
Nah, metode ini investor akan mencatat nilai investasinya sebesar harga atau biaya perolehan dari investasinya. Nah, di dalam pencatatan ketika perolehan investasi ada biaya yang terkait seperti biaya transaksi. Nah, biaya tersebut bisa dikategorikan sebagai penambah atau diakui sebagai beban periode berjalan, maka dicatat terpisah dari perolehan investasi atau di kategori dikapitalis. Nah, untuk pencatatan ini ada contohnya, kategori sebagai penambah itu ada investasi di bagian debit, lalu ada biaya transaksi di debit, dan ada kas di kredit. Nah, untuk kategori di kapitalis itu investasi di debit dan kas di kredit. Untuk metode ekuitas itu ada investasi pada entitas asosiasi itu di debit dan kas itu di kredit. Nah, selanjutnya itu pencatatan investor ketika investi membagi dividen. Nah, untuk metode biaya dan metode nilai wajar itu kas di debit dan pendapatan dividen di kredit. Nah, untuk metode ekuitas itu kas di debit dan investi pada entitas asosiasi itu di kredit. Nah, untuk pencatatan investasi atas laba atau rugi itu pada metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak ada pencatatan, dan pencatatan pada metode ekuitas itu terbagi menjadi dua. Jika laba itu akan ditulis investasi pada entitas asosiasi itu ditaruh di debit dan bagian laba entitas asosiasi itu di kredit. Sedangkan jika rugi kita akan meletakkan bagian rugi entitas asosiasi itu di debit dan investasi pada entitas asosiasi itu di kredit. Selanjutnya itu ada pencatatan investor ketika investi melaporkan laba atau rugi. Nah, sama seperti yang ketiga tadi, pada metode biaya dan metode nilai wajar itu tidak ada pencatatannya. Nah, sedangkan pada metode ekuitas itu jika laba akan ditulis investasi pada entitas asosiasi itu di debit dan penghasilan komprehensif lain itu di kredit. Nah, jika rugi itu penghasilan komprehensif lain di debit dan investasi pada entitas asosiasi itu di kredit. Nah, terakhir yaitu pencatatan ketika penyesuaian nilai wajar. Nah, pada metode biaya itu tidak ada pencatatannya. Pada metode ekuitas itu tidak ada juga pencatatannya. Jika pencatatan investasi pada periode interim, artinya investor membeli investasi saham pada perusahaan investi dan tidak dilakukan di awal tahun. Nah, untuk metode nilai wajar itu akan dicatat dengan kategori. Yang pertama yaitu aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, maka akan mempengaruhi nilai laba periode berjalan atau pendapatan lain-lain. Nah, jika laba itu akan ditulis investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar atau income itu di kredit. Nah, jika rugi itu investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar atau income itu di kredit. Nah, soalnya ada aset keuangan dimiliki untuk dijual, maka akan mempengaruhi laba komprehensif atau penghasilan komprehensif lainnya. Nah, jika laba itu akan ditulis investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar atau equity itu di kredit. Jika rugi, itu akan ditulis investasi di debit dan keuntungan selisih nilai wajar itu di kredit. Selanjutnya itu ada penurunan nilai. Nah, penurunan nilai ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu penurunan nilai aset keuangan mengikuti perubahan pada harga pasar, dan penyebabnya itu ada piutang tak tertagih dan pelunasan piutang. Yang kedua yaitu ada penurunan nilai aset keuangan dari nilai terpulihkan, yaitu memilih mana yang lebih tinggi dari dua nilai berikut, yaitu nilai wajar dan nilai pakai. Jika menggunakan asumsi nilai pakai, maka perlu melakukan perhitungan. Yang terakhir yaitu penurunan nilai dari alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Contohnya, ketika kita menyerahkan imbalan atas investasi, nilainya berbeda dengan nilai ekuitas atau aset bersih, sehingga ada kemungkinan terjadinya diferensial atau selisih, dan selisih harus dialokasikan. Selanjutnya itu ada
transaksi hulu dan hilir. Nah, transaksi hulu itu sendiri adalah transaksi yang perusahaan induk atau investor itu bertransaksi berupa jual beli aset ataupun jasa ke perusahaan anak. Sedangkan transaksi hilir itu sendiri yaitu perusahaan anak. Nah, itu bertransaksi ke perusahaan induk atau investor. Sehingga dapat disimpulkan transaksi hulu itu dari induk bertransaksi ke anak. Sedangkan transaksi hilir itu dari anak bertransaksi ke induk. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.